Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Sistem Pengukuran kelas B, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Engineer Insinyur Primas Emeraldi, MT. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Lutfi Falur Rahman dengan NIM 2410951022 dan rekan sekelompok saya Fatir Arya Abdillah, Lintang Maira Putra, Muhammad Zaki Alfareza, dan Raffi Hidayat. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai osiloskop. Materi yang pertama yaitu fungsi dasar dan prinsip kerja osiloskop yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu osiloskop? Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk menampilkan, menganalisis, serta mengukur sinyal listrik dalam bentuk grafik tegangan terhadap waktu. Grafik tegangan ini berada pada sumbu Y dan grafik waktu berada pada sumbu X. Lalu fungsi dasar osiloskop. Yang pertama adalah mengamati bentuk gelombang sinyal, lalu mengukur amplitudo sinyal, mengukur frekuensi sinyal, dan mengukur waktu antara dua kejadian. Lalu mengamati apakah sinyal tersebut DC atau AC. Dan yang terakhir itu mengamati noise pada sinyal. Lanjut pada prinsip kerja osiloskop. Yang pertama, pengambilan sinyal listrik. Nah, sinyal listrik dari rangkaian yang akan diukur akan diambil melalui probe dan akan masuk ke osiloskop. Sinyal yang diukur ini biasanya berupa listrik DC maupun AC. Lalu ada defleksi vertikal. Sinyal yang diperkuat akan ditampilkan vertikal di layar osiloskop sesuai dengan amplitudonya, baik secara analog maupun secara digital. Nah, defleksi vertikal ini biasanya kita kenal sebagai volt per diff. Lalu ada defleksi horizontal. Osiloskop akan menggunakan sub horizontal untuk menampilkan sinyal sebagai fungsi waktu di sepanjang sumbu horizontal layar. Atau sistem pada horizontal ini itu time per diff. Lalu ada trigger. Trigger pada osiloskop berguna untuk menjaga tampilan gelombang tetap stabil dengan memulai gambar dari titik yang sama pada setiap kali pengukuran. Selanjutnya, setelah semua proses berjalan, maka osiloskop akan menampilkan sinyal. Osiloskop analog akan menampilkan gelombang dengan CRT. Sedangkan osiloskop digital menggunakan ADC atau analog to digital converter untuk menampilkan sinyal pada layar LCD atau LED. Selanjutnya, materi jenis-jenis osiloskop yang akan dijelaskan oleh Raffi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Hidayat dengan NIM 2410951026. Di video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis osiloskop. Yang pertama ada osiloskop analog dan kemudian ada osiloskop digital atau DSO, Digital Storage Oscilloscope. Pertama, osiloskop analog merupakan osiloskop yang menampilkan sinyal secara real time menggunakan tabung sinar katoda. Kemudian osiloskop ini cocok digunakan untuk menghasilkan sinyal frekuensi yang tinggi karena bandwidth-nya yang besar. Kemudian transien yang cepat karena menampilkan sinyal secara real time sehingga lonjakan gelombang atau transien dapat diukur secara akurat. Kemudian kelebihannya respon real time tanpa delay, tampilan intensitas atau z-axis yang dimana gelombang lebih kuat atau sinyal lebih kuat biasanya memiliki warna yang lebih terang. Kemudian tidak ada aliasing atau distorsi karena prosesnya real time tanpa adanya konversi. Kemudian daya tahan dan sederhana. Kemudian tidak bisa untuk kekurangannya tidak bisa menyimpan data, pengukuran manual, perlu perhitungan manual untuk menghitung besar sinyalnya berdasarkan skala dari osiloskop tersebut. Kemudian ukuran besar dan boros daya karena komponennya mesti konvensional dan memerlukan daya listrik yang besar. Kemudian fiturnya terbatas, hanya bisa menampilkan gelombang sinyal saja. Kemudian ada osiloskop digital, DSO, Digital Storage Oscilloscope, yang bekerja menggunakan ADC, konversi analog to digital, yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian hasil pengukurannya ditampilkan pada layar LCD atau LED. Kemudian untuk kelebihannya terdapat fitur penyimpanan dan automatic analisis data yang ada di dalamnya. Kemudian ada trigger yang lebih canggih yang dapat men-trigger untuk gelombang yang lebih kompleks. Kemudian konektivitas dan fleksibilitas yang dapat dikoneksikan ke berbagai jenis perangkat melalui USB, LAN, dan
ke berbagai jenis software. Kemudian ada tampilan multi channel yang dapat menampilkan lebih dari satu channel dalam satu waktu, lebih dari satu sinyal dalam satu waktu. Kemudian untuk kekurangannya latensi atau batasan sampai barat karena adanya proses konversi tadi, kemudian adanya aliasing yang dimana aliasing ini terjadi pada proses konversi tersebut. Kemudian harganya lebih mahal karena menggunakan teknologi yang lebih terbaru. Kemudian kompleksitas atau butuh pengetahuan yang lebih dalam perawatan dan proses penggunaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lintang Merah Putra akan menjelaskan tentang probe. Apa itu probe? Probe adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan osiloskop dengan rangkaian atau sinyal yang ingin diukur. Probe bertindak sebagai perantara antara titik uji atau sumber dari sinyal dan input osiloskop, memungkinkan pengukuran tegangan, arus, dan karakteristik lainnya pada rangkaian. Seperti pada gambar di sini, ini adalah isi dari probe. Ada rectable hook tip, pelindung IC, capit buaya untuk pentantanan, konektor BNC, marker ring, dan alat pengatur. Selanjutnya itu cara penggunaan probe. Probe osiloskop digunakan untuk menghubungkan sinyal dari rangkaian yang diuji ke osiloskop. Penggunaan probe yang tepat dan kalibrasi yang benar sangat penting untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Langkah-langkah umumnya yaitu memilih probe yang sesuai yang kita mau pakai, menghubungkannya ke osiloskop dan rangkaian dengan betul. Habis itu kita kalibrasi, lalu mengatur osiloskop untuk menampilkan dan mengukur sinyal. Kalibrasi probe adalah proses penyetelan agar sinyal yang ditampilkan sesuai dengan sinyal asli, sehingga menghindari distorsi dan memastikan hasil pengukuran yang akurat. Cara kalibrasinya yaitu hubungkan probe ke output kalibrator, sesuaikan posisi pada zero level. Habis itu input sinyal standar ke osiloskop, bandingkan hasilnya dengan nilai referensi. Lakukan penyesuaian jika diperlukan dan catat hasil kalibrasi. Seperti pada gambar di sini. Nama saya Muhammad Zaki Afreza. Dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jenis-jenis probe. Terdapat dua jenis probe pada osiloskop. Ada probe pasif, cocok untuk pengukuran umum pada osiloskop analog. Probe aktif dilengkapi penguat internal, memerlukan daya gitu, untuk kinerja lebih baik pada sinyal frekuensi tinggi, cocok untuk probe digital. Selain keduanya terdapat juga probe diferensial, digunakan untuk mengukur perbedaan tegangan antara dua titik tanpa terhubung ground. Pertama, probe pasif. Probe pasif bukan jenis probe pada osiloskop yang sering digunakan gitu pada osiloskop analog lah. Probe ini dilengkapi dengan resistor dan kapasitor untuk mengurangi beban rangkaian serta meminimalisir efek kapasitasi. Contoh umumnya adalah probe 10 kali dikali 1 kali gitu. Dengan 10 kali itu menambah resistansinya sehingga nilai output dari tegangannya itu berkurang lah gitu. Oke, ada probe aktif. Probe aktif osiloskop jenis probe yang menggabungkan komponen elektronik aktif seperti transistor amplifier gitu, memerlukan daya pada ujung probe untuk meningkatkan performa, terutama saat mengukur sinyal frekuensi tinggi atau tegangan. Beberapa contoh probe aktif meliputi probe aktif biasa dan diferensial aktif gitu, dengan karakteristik bandwidth-nya tinggi, impedasi inputnya rendah, minim gangguan pada sinyal, dan kegunaannya itu bisa osiloskop digital, radio frekuensi, PCB gitu. Lanjut, probe diferensial aktif. Probe diferensial pada osiloskop jenis yang digunakan untuk mengukur perbedaan tegangan antara dua titik pada rangkaian, bukan terhadap ground. Probe ini sangat berguna untuk mengukur sinyal tidak memiliki referensi ground dan sinyal frekuensi tinggi. Dengan karakteristik isolasinya tinggi, cocok untuk sinyal diferensiasi, misalnya USB atau CAN bus. Kegunaannya untuk power elektronik dan sistem komunikasi. Selanjutnya, probe tegangan tinggi. Probe tegangan tinggi digunakan untuk mengukur tegangan yang lebih tinggi dari kemampuan input standar osiloskop. Probe ini bekerja dengan mengurangi tegangan tinggi menjadi tegangan lebih rendah dan aman untuk osiloskop. Dengan karakteristiknya tahan hingga kilovolt gitu. Isolasinya khusus. Kegunaannya untuk power supply dan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Ari Abdillah dengan NIM 240952010 dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengukuran sinyal real time
pada osiloskop. Aplikasi pengukuran sinyal real time pada osiloskop adalah proses memantau dan menganalisis bentuk sinyal listrik secara langsung atau real time dengan menggunakan osiloskop. Osiloskop bekerja dengan menampilkan grafik tegangan terhadap waktu, sehingga kita bisa melihat perubahan sinyal seketika saat sinyal itu terjadi. Contoh dari penggunaan sinyal real time. Ya, yang pertama itu dari bidang elektronika, aplikasinya itu analisis sinyal PWM dari microcontroller, yaitu untuk mengetahui duty cycle dan kestabilan sinyal kontrol. Yang kedua itu dari bidang komunikasi, aplikasinya itu mengamati sinyal RF atau UART, yaitu untuk debugging protokol komunikasi. Yang ketiga itu dari bidang otomotif, pengaplikasiannya itu menganalisis sinyal sensor seperti O2 sensor, yaitu untuk mengecek sistem injeksi dan performa ECU. Yang keempat itu dari bidang medis, pengaplikasiannya itu mengukur sinyal dari alat medis seperti EKG. Yaitu untuk memastikan sinyal jantung tampil dengan benar. Yang kelima itu ada dari bidang audio, pengaplikasiannya itu melihat bentuk gelombang suara, yaitu untuk menguji kualitas sinyal audio analog. Bentuk tampilan dari hasil pengukuran, yang pertama itu ada grafik gelombang atau time domain, yang kedua informasi frekuensi, amplitudo, periode, duty cycle, yang ketiga itu grafik FFT, phase Fourier transform, untuk domain frekuensi. Fitur real time yang umum pada osiloskop. Yang pertama itu ada live waveform display, yaitu tampilan gelombang secara langsung. Yang kedua, triggering, menstabilkan tampilan sinyal, misalnya hanya tampil saat sinyal naik. Yang ketiga, cursor measurement, mengukur waktu dan tegangan manual. Yang keempat, auto measurement, yaitu pengukuran cepat parameter penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.